Media. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyir rahmah kasyifil ummah syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabu'u dan amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Radiyallahu anhi wa ankum wa qala radiyallahu an kitabuz zakah. Ta'rifuz zakah lughatan at-tathhir wan nama ay az-ziyadah wal khair wal barakah wa li anna Allah yutahhirul muzakkiya biha minal dhunub wa radidatil bukhul. Syar'an ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusatin yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita aturkan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita seberataan, atas nikmat iman, atas nikmat Islam, dijadikannya kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan taufik serta hidayah, inayah, panjang umur, sehingga kita saat ini sudah memasuki 10 akhir Ramadan, yaitu di mana sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan itu awalnya rahmat, wa awsatuhu dan pertengahannya adalah maghfirah, dan penghujungnya yaitu iskum minan nar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita dengan berkat bulan Ramadan ini, bulan yang agung, bulan yang mulia, kita mendapat rahmatnya, mendapatkan keampunannya, serta bebas daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya ucapan terima kasih ya. Sebelumnya terdahulu sampaikan kepada pengurus yang mushola Darul Muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa, masalah kawan guru kita yang tentunya tidak asing lagi bagi kita ya. Kemudian kepada warga, para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh ini dicatat sebagai amal ibadah yang menambahi pada buku catatan amal kita sekalian, dan mengambil barokah bahwasanya di bulan Ramadan ini man hadara majlis al-ilm, barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka Allah tulis buatnya setiap langkah yang dia langkahkan mendatangi majelis ilm, satu langkah itu dicatat ibadah 1 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan ini. Nah, kemudian seterusnya juga bahwa di sini kami ya selaku penyuluh agama yang ditugasi salah satu bidang spesialisasinya yaitu masalah wakaf dan zakat, ingin memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan masalah ini ya. Terlebih lagi mendekati akhir ya bulan Ramadan ini, ada satu ibadah
yang Allah wajibkan kepada kita ya semua selain melaksanakan ibadah puasa, yaitu satu lagi mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ini nanti menjadi tema kita, tema utama ya seputar ya zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat harta ya. Di mana Nabi di dalam hadisnya menyebutkan bahwa puasa ya, yang kita kerjakan ini terkatung-katung, naik enggak, turun enggak, dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah makanya ini menjadi tentunya momen yang tepat ya kita membicarakan seputar ini, karena ini merupakan ya penyempurna ya daripada ibadah puasa ya yang kita lakukan. Nah kemudian sebelumnya ulun akan memberikan dulu ya pendahuluan ya yang berkenaan ya tentang zakat. Coba kita perhatikan baik itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, perintah sholat itu selalu berbarengan atau berdampingan dengan perintah zakat. Ya, coba ketika kita membaca Al-Quran, kita teliti, ya kita cermati, pasti perintah sholat itu berbarengan dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Begitu juga di dalam hadis kalau kita perhatikan, selalu tadi berdampingan. Ini artinya apa? Ini artinya memberikan sinyal, memberikan isyarat bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat, ya, bahkan rajin dia mengerjakan sholat, bukan hanya yang wajib saja, bahkan yang sunat-sunat pun juga tidak luput dari ya yang dikerjakannya. Namun di satu sisi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka fasolatuhu la tuqbalu, sholatnya enggak diterima. Ya, ada enggak orang rajin sholat tapi kadang mau zakat? Ada atau sebaliknya ya, orang setiap tahun ngeluarin zakat tapi sholat enggak ya. Setiap tahun ngeluarin zakat tapi sholat tidak. Nah maka fazakatuhu la tuqbalu, zakatnya pun tidak diterima. Jadi pengamalannya itu tidak bisa satu diamalkan, yang satunya ditinggalkan, harus kedua-duanya dikerjakan. Makanya seorang pakar tafsir dari kalangan sahabat, kita sudah maklum, sudah tahu semua, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, beliaunya adalah pakar tafsir ya dari kalangan sahabat, karena mendapat doa khusus ya daripada Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Beliau mengatakan ada tiga ayat yang turunnya itu berbarengan dan pengamalannya harus kedua-duanya ya diamalkan. Salah satu di antaranya yaitu perintah mengerjakan sholat dan perintah mengerjakan zakat. Nah, ini harus kedua-duanya berjalan seiring. Ya. Nah, sehingga dengan seperti itulah para ulama mengatakan bahwa zakat ini adalah bintus sholat, ya, anak perempuannya sholat. Ya. Ada yang mengatakan zakat itu adalah ukhtus sholat, saudaranya sembahyang. Jadi nggak bisa dipisah. Ya. Nah kemudian dari sini juga bisa kita pahami bahwasanya dengan mengerjakan sholat itu berarti kita membina hubungan yang baik antara hamba dengan sang pencipta, hablum minallah. Kemudian dengan kita mau mengeluarkan zakat, nah berarti kita ada kepedulian ya kepada sesama, kita tidak tutup mata, kita tidak tutup telinga terhadap tetangga yang dalam keadaan kesusahan, ya dalam keadaan makan tidak, sementara kita berlebih-lebihan ya memiliki harta ataupun makanan.
Nah maka program ya zakat ini adalah bentuk kepedulian kepada sesama, membina hubungan yang baik antara kita dengan saudara kita, hablum minan nas. Makanya prinsip zakat itu shadaqatun tukhadhu min aghniyaihim, zakat yang diambil dari orang-orang kaya daripada mereka, wa tu'addu ila fuqaraihim, dan didistribusikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka ya. Nah, oleh karenanya ini ya pembicaraan tentang zakat ini ya sangat penting sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya kajian seputar ya zakat, walaupun kita kadang-kala ya berulang membahas sampai untung banyak benar biar sedangkan waktu ini cuma satu kali pertemuan, paling tidak kita mengambil poin-poinnya saja dengan tujuan apa? Dengan tujuan mudah-mudahan ya ini bisa meminimalisir ya kesalahan-kesalahan dalam praktek yang mengeluarkan zakat ataupun dalam pelaksanaannya. Kalau seandainya ada misalnya panitia zakat, hendaknya panitia zakat itu ditingkatkan pun agar kiranya bisa menjadi badan amil zakat. Yalah. Kemudian cara mengeluarkan prakteknya mudah-mudahan ya dengan adanya nanti uraian ini tidak ada lagi praktek jual beli ya zakat fitrah yang masih belum dibagi, belum lagi tahu jelas pemiliknya ini milik siapa. Nah kemudian oleh panitia karena orang datang yang membawa uang, nah lalu beras ada dijual suruh sintak ya, enak datang pulang mintu pulang. Mudah-mudahan ini yang terjadi yang berkelanjutan. Kemudian masalah yang pembagiannya jangan nanti ya janda dikasih ya, pokoknya ada begaduh ya yang namanya janda ya dapat jatah amun janda nang sugih dapat jualan. Ayolah banyaknya janda yang sugih ya. Jadi jangan atas nama jandanya ya kan, yatim ya tidak mesti ya kan, banyak aja anak-anak yatim itu yang mampu ya kan. Nah jadi ini artinya ya panitia ataupun nanti ambil harus mengerti juga bagaimana pentasarufan pendistribusian ya zakat. Nah baik ya itu sebagai pendahuluan ya yang berkenaannya dengan zakat. Kemudian mulut masuk sebelum kita membicarakan lebih jauh zakat itu apa, kita harus mengerti dulu zakat itu apa dulu ya. Jadi zakat itu kalau dilihat dari arti bahasa salah satu maknanya at-tahhir. At-tahhir itu apa? At-tahhir itu membersihkan. Karena dengan orang mengeluarkan zakat berarti zakat itu Allah Ta'ala bersihkan ya. Orang yang mengeluarkan zakat itu dari dosa. Coba lihat harta banyak berlimpah ya, tapi tidak mengeluarkan zakat. Ada bisian emas 5 kilo, kada dia keluarkan zakatnya. Bisian emas 5 kilo simpanan, duit 5 M ya, 5 miliar. Nah itu jangan ditabungkan aja, dikeluarkan zakatnya ya. Kalau sampai haulnya, sampai besoknya, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kenapa yang sahabat-sahabat zakat yang menjadi persoalan ya apa amun haulnya sampai terus, haulnya sampai terus, amun hidup aja sampai setahun. Cuma yang menjadi persoalan nisabnya nih Pak, kada sampai terus ya karena kada sampai lalu apa kada berzakat ya lah. Ya, jadi pengertian zakat secara bahasa at-tahhir membersihkan
Karena Allah Ta'ala dengan zakat itu membersihkan orang yang berzakat daripada dosa. Itu sebutin. Nah kemudian yang kedua, daripada buruknya sifat bakhil, sifat pelit, ya. Nah amalnya berzakat aja mau mengeluarkan, iya ini nang di masjid celeng-celeng lewat dasar dicelengin aja. Celengnya apa? Ya lah, bahkan wajibnya aja yang ada ampun mengeluarkan, apalagi nang sanatnya. Ini biar nenek pas ini para hari raya nih. Kadang tuh ada sekelompok ya, orang masuk ke komplek. Kejadian dia permintaan orang yang mengeluarkan zakat nang wajibnya aja. Malah kalinya ada namanya gaya, ada namanya ada ya, nang sunatnya barang ya. Jujur tuh, aku nang wajibnya ada, nang sunatnya barang artinya sodakoh, apalagi ya Abdul sodakoh yang paling abdul adalah sodakoh di bulan Ramadan. Nah inilah. Nah kemudian makna yang kedua daripada makna secara bahasa itu an-nama bertambah-tambah. Insyaallah biar amalnya orang berzakat, misalnya tahun kemarin mengeluarkan zakat 10 juta, insyaallah tahun depannya bisa 20 juta itu. Bisa 20 juta, artinya bertambah tuh ya. Ada sejarahnya orang mengeluarkan zakat itu bermiskin. Karena makna zakat secara bahasa itu bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah keberkatannya, bertambah-tambah kebaikannya. Nah ini biarlah. Apalagi kalau misalnya kita nih mengeluarkan zakat fitrah, rajin. Zakat fitrah itu ukurannya berapa kilo yang kita keluarkan? Ada 62,5, ada 627, ada 628, ya. Bahkan kalau di dalam kitab At-Takriratus Sajidah ini dianjurkannya amalnya kau nang paling ikhtiar berapa? Nang paling hati-hati itu 3 kilo. Apalagi biar di dalamnya itu sekali dibuka hintalo angsanya 2 butir. Ya lah, ditaruh angsanya 2 butir, wah ganal benar, cukup ya 3 hari, 2 butir ditaruh angsa. Amunnya kadar juga barangnya, ditaruh intik, ya lah 3 butir. Amunnya kadar juga barangnya, ditaruh ayam ras 3 butir. Amunnya kadar juga barangnya, ditaruh puyuh, ya lah. Belabeh sedikit lah, kemudian di dalamnya ada pula amplop, Nah warna pink itu 3 lembar. Nah umat ini marahnya ya lebih banyak dari apa? Dari berasnya ya Allah. Iya kita dapat di pasar itu. Makasih jelas. Kalinya apa? Munjuki elak keratas lah. Sekali diinti nomor HP, nomor WA. Ya jangan kadang-kadang tahun depan lah ya. Nah iya betapa ya tahun depan ya balik lagi dulu. Nah ini salah dua dia. Kenapa? Amalnya seorang orang ya menerima zakat itu orang berniat mudah ada tahun depan kalau zakat. Kada aja apa tadi? Bepasan ulang itu namanya berdoa dalam seorang menjadi miskin. Ya. Nah, itu biar bertambah-tambah kebaikan. Itu tadi secara bahasa. Nah, sedangkan menurut arti syarah adalah ikhraju malin maksusin, mengeluarkan harta yang tertentu karena kada semua harta itu dijakati. Yalah, hanya harta-harta tertentu aja. Kemudian ala wajhil maksusin, atas cara yang tertentu. Nanti di situ ada syaratnya, ya kan? Kemudian dengan niat yang khusus. Nah lalu harta yang dikeluarkan itu tertentu, khusus, caranya pun juga khusus, dan dengan niat yang khusus yusrofu lidha'ifatin maksusatin, dan juga didistribusikan kepada kelompok yang tertentu. Paling tidak berdasarkan apa yang dalam Al-Quran disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi zakat itu didistribusikan untuk fakir miskin,
dua, wal amilina 'alaiha, amil, ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, empat, wa fir riqab wal gharimin, hamba mu'atab, gharib orang berhutang, wa fi sabilillah wa bilis sabil. Jadi ada delapan. Nah itu dulu secara umum. Walaupun nanti fakta di lapangan tidak sampai jumlahnya delapan. Bapak rikop kada ada lagi. Adalah hamba mu'atab ada lagi lah. Kada ada ya. Baik ya, itu tadi pengertian zakat ya. Jadi ikhrajul malik, mengeluarkan harta yang tertentu ala wajhin maksusin, dengan cara yang tertentu dan dengan niat yang tertentu yang didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang tertentu. Nah kemudian para ulama mengklasifikasi zakat itu menjadi dua. Ya, jadi zakat itu dibaginya menjadi dua bagian. Yang pertama zakatul amwal, zakat harta. Ya, nah zakat harta ini cakupannya banyak. Apa di antaranya binatang ternak. Ya, zakatul na'am, ya, binatang ternak. Nah, binatang ternak itu unta, adalah unta. Wadah kita ini kadang-kadang ya Allah ada aja apa ya bonekanya aja, nah, bonekanya aja lah itu ada wajib lah, ini apa kontanya. Kemudian apalagi ya zakat harta itu muasyarat. Nah, jadi zakat yang wajib dikeluarkan 1/10. Nah, ini dalam bentuk nanti pertanian ya kalau di tempat kita ini ya. Kemudian apalagi emas perak. Emas perak. Nah, jadi amunnya biar isiannya emas selain yang dipakai lah. Amun yang dipakai itu lah kada wajib ya zakat. Nang digulung nah benernya. Kalau lah, nang di sini pun benernya apa? Boleh, nang di sini pun benernya. Galang, nang di batis bang, galang batis, nang di pusat. Macam India juga itu benernya. Ada juga di sini. Ada juga di sini soalnya. Nah, jadi kalau perhiasan nanti yang dipakai, tapi catatannya apa? Itu beginian lah. Amun lelakian adalah lelaki yang memakai emas banyak kaya, ya lah. Nah, amun lelaki yang memakai emas itu haram, itu haram. Nah, kemudian di samping haram, seandainya sampai haulnya sampai nisabnya wajib dikeluarkan. Karena tadi yang tidak wajib dikeluarkan apabila perhiasannya ya hukumnya boleh dipakai. Nah tapi pulang kalau seandainya berlebihan, ya seandainya berlebihan, berapa berlebihan? Para sekilo, mau bebinian memakai emas para sekilo, ya. Ini aku di kitab itu 200 dinar. 200 dinar itu ya hitungannya berapa ya? 840 kan? Ya gramnya tenang. Berarti kalau sampah itu termasuk wajib zakat kena. Nah, jadi kalau impian ya ada bisian ya simpanan emas lah. Nah, berapa nisabnya? Apabila sampailah yang paling sedikit nih ya. Yang paling sedikit nisab emas itu versi kitab Talbihul Adillah Syekh Syafi'i Hasyami itu beliau mengatakan 78 gram itu wajib. Ya, 78 gram sudah wajib ya. Tapi kalau di dalam kitab Taqritus Sadidah ini ya menyebutkan nisab emas itu 84. Versi terbaru lagi dalam kitab Al-Mu'tamad ya BPK Syafi'i itu menyebutkan tambah segram lagi jadi 85. Lah, jadi kalau kita ingin mengambil yang intiannya ya kalau sudah sampai 78 gram maka keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya 1/40. Nah, itulah. Kemudian sama dengan awan emas itu apa? Bicara ulama duit. Nah, bisian tabungan seharga berapa? 78 gram emas. Kalau misalnya supaya mudah hitungnya aja, 1 gram itu misalnya 1 juta, ada bisian tabungan itu 80
40 nah berarti masuk sudah, apalagi ratusan jutnya ya. Nah maka itu sudah wajib dikeluarkan 2,5% atau tadi 1/40 telah. Nah kemudian orang pedagang itu wajib juga ya mengeluarkan zakat. Takrif berdagang itu apa? Takrif berdagang itu taklibul mal bil muawadah li qasdi ribhi, mengelola harta yang didapat dengan cara tukar menukar dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ya, mungkin kebanyakan orang beranggapan bahwa yang namanya berdagang itu ada tokonya, itu berdagang. Padahal yang namanya berdagang dia ada isian duitnya tadi karena terpakai. Nah jadi sayang kalau duit nganggur lalu ditukarkan mobil, ya mobilnya sigar. Pokoknya kamu naik itu sigar di bang. Kenapa? Oh sigar, adanya sigar itu adalah sigar. Mobilnya sigar 2 buting, lalu direntakan. Nah itu berdagang dua itu berdagang dua sehari 300. Yalah, payung. Hitung 1 tahun banyak 100 juta dapat potong enak servisnya, perawatan, adalah potong pajaknya, tinggal 80. Oh berarti wajib itu zakatnya. Nah jadi kan mesti berdagang tadi toko bandakan lah. Jadi itu berdagang juga tuh namanya. Nah kemudian lagi apa tadi ya, dan kewajiban ya yang berkaitan dengan zakat emas itu ataupun perak. Kalau perak berapa nisabnya? 588. Nah itu sampai itu sudah nisabnya. Perak lah 588 lah. Nah makanya orang berdagang itu amal mematok tadi nisab emas ada sampai, tapi perak sampai wajib keluarkan juga. Ya lah, karena amurnya mematok emas tadi larang ya lah, amurnya perak berapa? Harga perak berapa saudara yang patuh nih? Ya, berapa? 50 dilarangkan. Ya, 50. Nah, 50.000 misalnya. Atau misalnya kalau 20.000 aja kali 500 tadi 10-an juta lebih aja. Anggap misalnya 15 juta bisa sudah masuk lah zakatnya tenang. Nah, itu tadi zakat apa? Zakat harta. Nah kemudian yang kedua zakat fitrah. Ini insya Allah amunnya zakat fitrah ini merata aja. Pokoknya apa? Berdasarkan wajib mengeluarkan. Ya lah, zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya karena dua hal. Ya, yang pertama tetahui akhir Ramadan, awal tetahui awal Syawal. Ya, jadi kalau misalnya ada nih binian lah melahirkan anak di hari terakhir Ramadan, imma 29, imma 30 ya tergantung lah. Kita dipanggil 29 kan 30-an. Amun pandak 29 dia bang, pandak dia kita biar juga ada nih ya kalau kita punya pengumumannya kan ada ngaling-ngaling macam kita dia lah. Jadi ini amannya lahir anak di akhir Ramadan ya azimu ya azim. Nah, itu biasa parah banget sudah kalau kayak lah parah sudah. Nah ada kurma di hadapan diambil sudah kurmanya dibalas sudah tak lah bikinnya dibuang lah pusut ya lah ya musut sudah ya kasih. Nah kalian apa beranak bini. Nah beranak bini berarti anak itu tadi sempat mendapati detik akhir Ramadan ya lah. Kemudian ada orang masuk itu apa tenggelam matahari masuk awal Syawal, maka wajib tuh dia lah. Difitrahi wajib. Jadi minimal tadi menemukan akhir Ramadan dengan awal Syawal. Ini kita di Martapura rame amunnya bulan Ramadan pada-padanya mengambil barakah, apalagi dari malam 21
ya sampai ya akhir Ramadan pada-padanya orang berkawinan lah, sampai kadang-kadang tuh ya Wah Martapura itu ya kewalahan karena apa? Malam 21 tuh bisa men-20 lebih orang nang kawin men-20 lebih ini amun diturunkan amun misalnya seorang aja menikah sampai ke sahur ada tuntung. Iya, saya ke sahur ada tuntung bapak bahadangan ya. Nah mahadangnya seikong ini aja nih, nah jadi habis tarawih jam 9 ya datang pokoknya setengah 10 bisa kenapa cepat ya setengah 11 kenapa? Oh orang-orang kayak berdandan dan berhias ya Allah. Nah ini teleponnya sudah berbunyi apabila lagi udah kami baru lagi banyak benar ya banyak benar jadi apa artinya amun orang nih kawin nih di bulan Ramadan nambah arti bini itu sudah masuk tanggungan seorang ya masuk tanggungan seorang nah sampai tertamu karena awal ya malam lebaran wajib bini itu mulai Ramadan ini jadi dipitrahi oleh lakinya. Tapi ujar laki jangankan fitrah yang maharnya 1 M aja bayar apa nama fitrah ya kalau sampai 60.000 70.000 itu itu cumanya kan kita ini mengesahkan artinya amun yang kawin juga Ramadan nah berarti bini itu sudah mulai tanggungan seorang ya sejak ya kita mengawininya maka wajib memitrahi lah. Jadi zakat fitrah ini ya tidak tergantung orangnya akil yang merdeka ya lah. Nah itu walaupun belum akil, walaupun statusnya tadi budak, kita bisa aja ya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ya lah. Baik. Nah sekarang kita masuk waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Nah ini perlu kita sampaikan karena ini kadang-kadang tuh ada pemahaman yang keliru ya dalam masalah ini. Yang pertama waktu jawaz boleh sudah kita mengeluarkan apabila awal Ramadan. Jadi misalnya ya kemarin waktu memasuki awal Ramadan 1 Ramadan timbah tarawih misalnya mencari orang berjualan beras menukar beras ya berapa di rumah misalnya 5 orang ambil 5 orang anggap misalnya tadi untuk mudah ngitungnya 3 kilo aja menukar 15 kilo. Nah kemudian diniati nawaitu al-ukhrija zakat al-fitri anni wa amman tanzamuni nafaqatuhum, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untukku dan untuk orang-orang yang wajib ya aku nafkahi pada Allah Ta'ala biar keluarkan itu hukumnya sudah boleh dan sudah sah. Ini namanya takjil namanya. Lain takjil yang bagi-bagi makanan lain. Ini takjil itu apa? Artinya mengeluarkan zakat ya sebelum sampai masuk waktu wajibnya dan itu sudah boleh. Kenapa? Ya karena tadi ya zakat fitrah itu wajibnya karena 2 sebab. Jadi kalau sudah ada sebab yang pertama maka sudah boleh. Apa sebab yang pertama tadi? Bapak mendapati Ramadan. Ya lah. Wah, ya hendak berfitrah apabila ya malam nisfu Sa'ban nah itu kan nisfu Sa'ban soman ya itu dapat Ramadan aja belum itu kan saat berfitrah ada boleh ya itu satu ya waktu jawaz. Nah kemudian yang kedua yaitu waktu lunjuk, waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila ketika tenggelam matahari di akhir Ramadan masuk malam 1 Syawal di situ wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Nah makanya kita di kampung-kampung lah masjid-masjid ramai ya di kota-kota ramai ya lah.
masjid ramai, musola ramai. Kapan? Waktu malam ya Lebaran itu orang datang yang membawa zakat fitrah. Memang waktu wajibnya saat itu memang mengeluarkannya. Nah kemudian yang ketiga apa? Waktu fadilah, mengeluarkan zakat sebelum berangkat, sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu waktu fadilah. Ya. Kemudian yang keempat waktu makruh, tapi masih dalam waktunya apabila imbah untuk menggawe sholat Id. Nah, di sini kadang-kadang tuh pemahaman di masyarakat yang sering muncul, ya, dan itu pemahamannya keliru, ya. Tapi yang kan bisa juga disalahkan karena pemahaman ini timbul dari mendengar khutbah di akhir Ramadan, khotib menyampaikan khutbah di saat ya sholat Id, ya. Mereka menyebutkan sebuah hadis, man addaha qabla sholat, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah ya sebelum pelaksanaan sholat Id, fahiya zakatun maqbulah, maka itu merupakan zakat yang diterima. Tapi wa man addaha ba'daha, barang siapa yang mengeluarkannya zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Id, fahiya shadaqatun minas sadaqah, maka dia dianggap seperti sedekah biasa saja. Nah begitu diterjemahkan secara apa adanya, tidak melihat kepada syarah-syarah hadis. Harusnya kalau kita ingin ngerti paham Al-Quran, tengok tafsirnya, kan begitu. Kalau kita ingin paham hadis, tengok syarah-syarah hadis. Maksud hadis itu, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang mengeluarkan ya zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Id. Bukan istilahnya bahasa ampuhnya tong-tong sembahyang ada sangkut ada sangkut artinya ada jadi apa? Ada jadi zakat fitrah. Nah kemudian yang kelima apa? Yaitu waktu tahrim, waktu haram mengeluarkan apabila yaitu masuk malam kedua Syawal, tinggal matahari tanggal 1 Syawal belum lagi dikeluarkan sampai ke malamnya, malam kedua dan seterusnya, itu waktu haram. Tapi apa? Itu sambatannya tetap apa? Tetap zakat fitrah kemarinnya. Ya Allah, cumanya apa? Cumanya kodoan. Ya, cumanya kodoan Bapak di luar waktunya. Ya, di luar waktunya. Nah, kemudian yang berikutnya berapa besaran ya, berapa besaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan ya. Ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikihnya ya. Zakat fitrah itu kan kewajibannya per jiwa, per orang satu sok ya, satu sok. Menjadi kita sesatu gentang lah. Nah, satu sok itu berapa? Satu sok itu arba'atu amdadin, 4 mud. Nah ini mungkin ya biar ya tahu aja sudah mungkin lah. Apalagi yang hari di Darussalam tamat ya, atau sebelum tamat itu kita dapat semuanya ijazah mudun nabawi ya. Nah jadi yang namanya satu itu ya 4 mud itu tadi, nah 4 mud. Nah lalu kalau dikonversikan itu kira-kira kalau hitungan apa, hitungan gramnya berapa, atau diubah kepada kilogram itu berapa? Nah jadi di situ kalau di dalam kitab At-Tarhib fi Adillatil Ghayat wa Taqrib, di situ dia menyamakan 1 mud itu sama dengan 6 on. Jadi kalau 6 on ya kali 4 berarti 2 kilo, 4 on. Jadi sudah masuk dalam kitab At-Tarhib fi Adillatil Ghayat wa Taqrib karya Dr. Mustafa Babawah itu. Ya. Di situ dia mengatakan ya 1 untuk 6 on. Tapi surat edaran yang sebelumnya ada yang mengatakan 2,5 ya lah, ada yang mengatakan 2,7. Nah ini ulun dia bacakan surat edaran dari Kemenang Kabupaten Banjar ya. Ini
berdasarkan Fatwa MUI nomor 65 tahun 2022 itu ukuran zakat fitrah itu ini seukuran 2,7 kg atau kalau untuk ukuran liternya 3,6 bukan 3,5 ya 3,6. Ini ulun bacakan berdasarkan surat edaran Kementerian Agama Kabupaten Banjar ya. Jadi 3,6, 2,7, ada yang mengatakan 2,8. Nah bahkan tadi di dalam kita takrib lebih amunnya 3 kilo bagus lagi tadi, apalagi tambah kalornya tadi, tambah amplopnya tadi ya Allah, mah itu bagus banget ya Allah, bagus benar. Nah kemudian untuk pembayaran fitrahnya ya, bagaimana zakat fitrah itu memang asalnya dikeluarkan dalam bentuk putul balan. Putul balan itu apa? Makanan yang pokok setempat. Kalau kita di sini yaitu beras ya. Nah lalu kan masyarakat kita ini macam-macam, apalagi daerah perkotaan ya. Kalau misalnya membawa beras berat, apalagi satu keluarga ya 11 orang ya, satu kesebelasannya sepak bola ya lah, wah itu berapa karung kalau sudah bawa yang mentahnya aja ya, itu mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, dinominalkan. Nah ini macam-macam ya. Kalau dinominalkan ada yang 55.000, ada yang 47, ada yang 44, dan ada yang 36. Nah ini tergantung apa pemakan kita nih Pak. Yalah. Nah kalau macam belum misalnya rajinnya loko hijau, kalau loko hijau ini 44.000 nominalnya ya, 44.000 lah untuk per orangnya. Nah kemudian untuk pembayaran fidyah ini yang semalam yang sempat belum tanyakan ini. Di sini untuk pembayaran fidyah kan mungkin di rumah kita ada orang tua atau mertua kita yang sudah memang ya manula, yang sudah memang tua sekali, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa ya, ujar bintuha aku nak ada puasa aja gitil-gitil ya, gitil-gitil itu hot, apalagi dibawa puasa. Nah jadi aku kadang awal ya puasa. Nah itu nampak kan wajib bayar fidyah ya, satu harinya 1 mud. Amun 1 mud itu lopo ijo, itu lopo ijo lah, misalnya 5 kilo itu kan 100.000, berarti kan sekilonya berapa? 20.000 ya kan? Nah amonnya 7 on tadi kada sampai, berarti 20.000 ya, anggap dimahalkan 15 misalnya. Nah di sini berdasarkan surat edaran ya, ini jumlahnya 25.000 ya, 25.000 orang kalau membayar apa namanya fidyah 25.000 per hari kali berapa? Kali 1 bulan. Nah ini sempat Allah tanyakan. Nah lalu penjelasan ya dari pihak terkait, ini kan bahasanya memberi makan ya lah, memberi makan tuh maulah nasi ya lah, lambat memuyah ya. Amun nasi aja lambat mengunyah, ada lauk-lauknya ya lah, ada teh pucuknya. Amun ada teh pucuk kelilin neraka, aku lah ya lah, iya ya apa namanya dibuat sini 20.000. Nah bujur ini bujur itu lah, memberi makan bujur itu tapi banget tadi apa barasnya mana jadi ya kan. Nah jadi 25 ya ribu. Nah jadi tidak tadi memang hukum asal daripada mengeluarkan zakat fitrah itu kan putul balan. Nah sekarang kan tadi orang ngambil simpelnya aja, nah lalu diuangkan, dinominalkan sesuai tadi dengan pemakan pokok. Nah lalu ini menjadi permasalahan ya, menjadi permasalahan boleh tidak ya mengeluarkan ya zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah jelasnya dulu begini. Kalau untuk kita orang awam coba lihat Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang dengan mematok ya apa namanya ukuran dalam madzhab kita 2,7 ya atau 2,8 ya kilogram dari boleh
ya. Bahkan beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lewat ya, itu PBNU ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masailnya di situ memutuskan bahwasanya boleh ya bagi ya masyarakat kita ini mereka mengeluarkan zakat dalam bentuk ya uang dengan mematok ukuran ya yang ada dalam adat kita yaitu 2,7 atau 2,8 tadi ya, untuk mengambil yang paling ihtiyatnya. Nah, di antara tim perumusnya itu adalah Kiai Haji Afifuddin Muhajir, itu pakar ya, pakar dalam bidang usul. Nah, beliau mengatakan boleh saja. Nah, jadi kiranya tidak ada lagi yang keraguan begitu ya. Nah, tidak ada lagi keraguan. Walaupun banyak dari sini penjelasannya ya, diantaranya kalau misalnya hendak mengeluarkan duit juga harus ya mematok tadi mazhab Hanafi yang membolehkan qimah, dan minimal ya dalam mazhab Hanafi itu ya ukuran satu soknya itu beda ya dengan kita ya. Kalau satu sok Hanafi itu 3 kilo 8 on ya. Nah, tapi ada juga mereka mewajibkan setengah sok pun juga ya sudah boleh, setengah sok gandum. Nah, jadi berapa itu harga setengah sok gandum? Nah, jadi bisa kita cari nominalnya. Yang jelasnya bisa lebih daripada batasan yang ditetapkan di sini. Nah, tapi tadi ya sudah kita ya tidak repot-repot, bahkan ini lembaga fatwa ya di dunia pun salah satunya Darul Ifta Misriyah ya, lembaga fatwa Mesir juga memfatwakan boleh saja ya menggunakan qimah dengan mematok ukuran ya zakat ya dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak perlu tadi tidak mesti jadi harus tadi seukuran ya 3,8 tadi ya. Nah, jadi kiranya untuk masyarakat tuh jangan bimbang lagi ketimbang dari apa ya sorong sintak yang menjuali beras nasada ya dilanggar semacam itu ampun siapa. Nah, kan gitu ya sudah ya, ada aja ya lembaga yang membolehkan ya. Nah, maka kita ya ikut dengan mereka ya Pak. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan berapa besaran nilai ya zakat fitrah yang harus yang dikeluarkan. Nah, kemudian ya kalau di musola kita ini atau di lembaga kita ini ada panitia zakat, nah jadi ulun sangat menyarankan sekali untuk legalitasnya ya, untuk legalitasnya sih agar ya diurus ya, nanti minta ya usulannya di Kemenak itu rasanya ada bagian perwakapan dan zakat sudah. Nah kemudian ya setelah itu ya setelah dapat surat itu kemudian nanti baru mengurus ke Basnasnya ya. Kantornya di mana? Kantornya di Islamic Center ya, di muka itu lah. Nah, jadi supaya ada legalitasnya. Jadi kalau seandainya tidak ada legalitasnya, berarti kita itu anggaplah sebagai perwakilannya ya. Jadi tidak berhak. Jangan sampai lagi nanti ya bahagian perwakilan ataupun panitia ini nanti justru lebih banyak bahagiannya. Ya kadang-kadang ada orang yang membagi zakat itu begini, karena di dalam Al-Quran tadi tempat penyalurannya ada 8 golongan, jadi dibagi 8 pada orang. Nah, padahal yang ada tadi 4 ataupun 5 aja misalnya kan. Nah sisanya ada itu kenapa? Nah di bagian ini, nah makanya boleh bekarung-karung makanya. Bekarung yang membawa beras, padahal seorang itu amilan, bukan yang amil ya, yang sebenarnya. Karena kalau kita merujuk ke dalam kita pekeh pada umumnya, apa itu amil itu manis tas mazhabul imam, orang yang diangkat ya oleh ya pemerintah ataupun lembaga yang terkait merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Singkatnya kalau sekarang sudah ada yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ini yang memang ada wewenangnya kan. Jadi jangan sampai apa yang seperti itu. Kalau seandainya tadi
masih sekedar dari panitia aja ya kita salurkan ya. Nah sementara kalau ya kita tadi memang ya mengambilnya, nah tapi bukan atas nama ya amil, tapi atas nama fakir ya lah. Nah kemudian sedikit ya sebagai bentuk tempat penyaluran ya zakat itu, baik zakat harta ataupun zakat fitrah itu sama disalurkan kepada 8 golongan ya. Cumanya yang ingin sedikit diulur sampaikan di sini coba kita perhatikan pada ayat masrafu zakat ya, innamas shadaqatu lil fuqara, itu 4 yang pertama menggunakan huruf lam. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, itu menggunakan huruf lam. 4 yang pertama. Nah ini apa maksudnya? Lam itu menunjukkan lil milki, menunjukkan kepemilikan. Artinya apabila orang miskin ya, orang fakir, amil ya, dan mu'allaf mereka menerima zakat atas nama itu, maka mereka memiliki sepenuhnya terhadap zakat itu. Ya, artinya apa? Artinya ketika mereka menerima tasarah mereka, jadi artinya apa? Mau dimakan boleh, mau dijulung ke orang lain boleh, mau misalnya dijualnya pun juga boleh. Itu namanya kepemilikan yang mutlak. Tapi 4 asnaf yang belakang, yang kedua yaitu wafir riqab wal gharib, hamba mukatab, orang terhutang, kemudian fi sabilillah ya. Kemudian apa? Wa ibni sabil, orang non musafir, ini mereka menerima zakat ya, ada boleh digunakan untuk yang lain. Nah tetapi itu harus digunakan ya untuk apa ya, mereka itu mengeluarkan apa, menerima zakat. Kalau tadi mukatab untuk melunasi ya bayaran cicilan kemerdekaannya, nah kalau orang utang untuk melunasi utangnya. Kalau fisabilillah ya pengertian yang secara umum untuk apa ya, untuk keperluan perang. Nah kalau ibni sabil, orang namanya musafir, misalnya saya ulun nih anak boleh misalnya ke sana ke Sumatera, larang nih ya ongkosnya kurang duitnya, boleh ulun mendatangi langgar Darul Mutakin. Nah ulunnya hendak boleh, ayo mana banyak panitia nih, ini kurang 15 juta lagi boleh ya. Ujar banyak berpicik kayak gimana mencari-cari 15 juta, paling dapat apa ya, dapat zakat fitrah berapa lah. Karena pada umumnya orang rame-rame berzakat ini zakat fitrah aja ya kan, zakat harta, padahal tadi banyak kira-kira adalah kira-kira apalagi nak kuning-kuning di belakang banyak lagi ya kan, tetap ya kan. Jadi itu kepemilikannya ya khusus ya tertentu hanya untuk itu saja. Nah baik, sebelum ulun tutup ya, ulun bukan dulu apa namanya interaktif ya. Kalau anak takut ya silakan ya, amunnya. Sudah ada ya. Nah jadi ada pertanyaan di sini ya. Sah-sah atau bolehkah seorang anak memberikan zakatnya kepada orang tuanya sendiri, atau dengan kata lain kita berzakat kepada keluarga sendiri atau orang tua berzakat kepada anak sendiri? Baik ya. Ini begini dulu. Kalau atas nama miskin, fakir boleh ya. Karena itu merupakan tanggung jawab kita. Misalnya apa? Misalnya anak ya, anak nggak boleh ngasih zakat kepada orang tuanya atas nama fakir dan miskin karena menjadi tanggung jawab anak ya. Tapi kalau atas nama orang yang terhutang boleh ya, baik ini zakat harta ataupun ya zakat fitrah, itu umum aja. Kalau atas nama terhutang ya boleh ya. Jangan atas nama fakir dan miskin
Karena kalau atas nama fakir dan miskin itu menjadi tanggung jawab kita, nggak boleh ya diberikan kepada orang tua ataupun anak. Nah, itu satu. Kemudian seorang penerima zakatnya seorang penerima zakat juga ingin berzakat. Zakatnya tersebut diambil dari hasil pemberian orang-orang yang berzakat kepada dirinya, apakah boleh? Nah, ini misalnya kan miskin, miskin ya, miskin dapat zakat, kemudian hendak pulang dia berzakat ya nggak apa-apa. Lagi pula itu sudah ampuninya, sudah miliknya, ya. Boleh ya kalau dia mau berzakat. Kemudian di daerah tertentu biasanya ada kebiasaan di malam Lebaran mengasihkan zakatnya, kemudian setelah itu bersalamannya dengan yang bukan mahramnya. Apakah boleh bersalaman dengan yang bukan mahramnya tanpa alas? Nah ya jangan lah, apalagi sambil menggawil ya, sambil menggawil ya, yang bukan mahramnya kan, lah membisiki pulang royanya berapa ya? Nah kemudian bolehkah atau sah berzakat ke masjid, langgar atau madrasah? Nah ini sebenarnya kalau masalah yang sudah rancak dibicarakan. Nah ini sebenarnya kembali kepada pengertian fisabilillah itu sendiri ya. Nah jadi para ulama dalam hal ini kita tidak menutup mata adanya perbedaan penafsiran. Ada yang mempersempit makna fisabilillah, ada yang memperluas makna fisabilillah ya. Jadi ada kelompok ulama jumhur mengatakan bahwasanya pengertian fisabilillah di dalam ayat itu adalah para al-huzat al-tatabiqu, yaitu pejuang yang sukarela, yang mereka nggak dapat honor gaji dari pemerintah. Nah ini makna fisabilillah. Tapi yang kedua dan itu pun juga cukup banyak ulama kalau yang dukung pendapat ini. Pokoknya fisabilillah itu wahata untuk masjid, langgar, pokoknya di jalan-jalan yang kebaikan, termasuk kalau di dalam Jawahirul Bukhari di situ dimasukkan dalam kategori fisabilillah yaitu para penuntut ilmu. Karena mereka adalah pejuang. Kalau dulu pejuangnya angkat senjata, kalau sekarang pejuangnya dengan mempelajari ilmu agama, thalabatul ilm, dan juga termasuk para gurunya, para gurunya. Nah itu di dalam kitab di dalam kitab Jawahirul Bukhari kemudian bahkan juga di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin pengarang penyusun di situ lebih cenderung dan beliau lebih menguatkan bahwa pengertian fisabilillah itu dari segi madlulnya, dari segi maknanya itu tidak ternafikan, pokoknya semua jalan-jalan kebaikan itu masuk tadi dalam kategori fisabilillah. Jadi kalau memang masjid sedang perlu dana renovasi perbaikan pembangunan maka dibolehkan langgar ataupun madrasah sama. Nah, jadi artinya memang para ulama dalam hal ini ada yang memperluas pengertian fisabilillah, ada yang mempersempit pengertian fisabilillah. Dan ini memang umum sudah rata di mana-mana kalau kita jumpai madrasah masjid. Tapi kalau seandainya begini ada juga solusinya begini, tunjuklah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, misalnya tunjuk 1-2 orang yang berhak menerima zakat fakir ataupun miskin. Nah kemudian dia yang menerimakan. Nah setelah itu maka apa yang dia terima itu menjadi hak milik dia kan. Nah lalu karena itu sudah menjadi hak milik dia sepenuhnya, kemudian dia menyerahkan kepada masjid ataupun langgar kan gitu Nah ini solusinya karena memang tadi para ulama dalam hal ini beda-beda pendapat jadi masing-masing ada pendapatnya. Nah lalu di dalam fikih itu kalau kita ingin mencari al-khulud anil khilaf
al-khurud ya anil khilaf mustahabun. Nah, kita mencari amannya. Nah, salah satunya tadi seperti itu tadi ya. Nah, kalau terkait dengan musola atau melanggar atau madrasah, jadi tempatkan orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, kemudian ya berarti itu sudah menjadi milik mereka. Nah, lalu ya mereka menyerahkannya kepada ya panitia lah masjid atau melanggar yang sedang misalnya pembangunan atau renovasi ya. Ya baik. Ya, itu mungkin itu aja dulu yang bisa disampaikan. Oh, satu lagi ya. Yang menerima zakat tadi orang yang berhutang, itu apakah ada kriterianya utang itu utang apa gitu? Oh iya, Karena secara umum dikumpul hutang semua. Jadi penerima semua boleh dibilang mobil atau apa ya? Jadi bahasa orang yang terhutang yang boleh menerima zakat itu orang yang nggak mampu bayar. Ya, kalau kita di sini kan mampu aja bayar semua kan? Nah, mampu aja. Nggak mampunya itu nanti bisa nggak mampu secara total ya, secara keseluruhan ya. Nah, makanya dibantu full ya kalau memang cukup ya dananya, kemudian bisa juga ya dia mampu tapi sebahagian aja. Nah, lalu yang sebagian itu ditutupi ya lah dengan zakat. Nah, untuk jenis hutangnya pun wahada ya, wahada orang yang berhutang untuk keperluan sehari-hari itu masuk kategori berhutang. Apalagi misalnya hutang ya untuk bangun masjid ya kan, nah itu jelas ya untuk keperluan hari-hari, untuk makan minum misalnya ya. Nah, asal tadi lima hutangnya itu digunakan untuk yang memang yang bukan yang haram ya, nah itu berhak ya, tapi dengan catatan tidak mampu membayar. Kalau kita nih kredit rumah tapi insya Allah ya pas ya masanya apa namanya awal bulan ya bayar rumah pas gajian. Nah jadi rawa aja tuh. Jadi jangan pada jadi aku ngutang semua ya, bahaya nih nanti kan. Pada berhak semua nanti. Jadi itu yang nggak mampu setelah jatuh temponya. Nah kemudian sedikit lagi ulun yang menambahkan, ini ulun mengutip apa yang dikatakan oleh Qadil Imam Ibnu Jail rahimahullah ta'ala salah semasa. Jadi ada 3 masalah yang ini yang dalam mazhab Syafi'i itu sering difatwakan dengan yang fatwa yang tidak masuk, yang tidak populer dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, boleh memberikan zakat itu kepada satu kelompok. Misalnya kepada orang fakir aja atau miskin aja. Jadi zakat hanya disalurkan kepada satu kelompok, ya, bukan kepada yang ada. Nah kemudian dari satu kelompok itu, misalnya kan tadi fakir aja diberikan hanya kepada satu orang, ya, kepada satu orang aja. Karena kalau misalnya dibagi-bagi berapa lah, dapat satu kantong. Tapi kalau hanya satu orang, wah, langsung menjadi bos beras ya. Nah, jadi tahun depan dia sudah bisa mengeluarkan zakat misalnya lah. Nah, jadi boleh. Nah kemudian yang ketiga, boleh naqlu zakah, boleh memindah zakat. Jadi kita di Madinah misalnya ada keluarga misalnya yang memang perlu ya dibantu di Tanjung sana, boleh kita ya di Tanjung. Nah makanya kalau misalnya ya orang misalnya kan sebelum mudik sudah mengeluarkan zakat di sini, ketika sampai ke kampung halaman ya nggak perlu lagi mengeluarkan zakatnya karena sudah ada di. Nah lagi pula jadi kalau seandainya itu dianggap nafsu zakat, ada aja ya ulama yang mengatakan bahkan kata Ibnu Jail ini termasuk masalah yang difatwakan ya dengan yang tidak populer dalam mazhab Syafi'i. Jadi boleh memindah zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Lagi pula ya itu tidak sama masalah kita di sebelum mudik berzakat ya di sini misalnya mudik kemana ke Jawa ya itu kan masih dalam rentang ya satu waktu. Lain kalau misalnya sholat. Kalau sholat itu misal saya kita dari Indonesia bagian timur ya kemudian ke Indonesia bagian barat itu kan jeda waktunya
2 jam ya, 2 jam. Bisa kita sudah zuhur di sana sampai misalnya ke Sumatera, ternyata zuhur belum masuk. Nah itu jelas zuhurnya diulangi kembali karena ya sudah apa namanya keluar daripada waktu ya, keluar daripada waktu. Lain kita tadi ya, misalnya takjil zakat tadi kan, berzakat kan masih dalam bulan Ramadan ya, sampai kampung mudik masih berada di bulan Ramadan, jadi belum keluar, jadi beda ya. Jadi beda. Jadi seandainya amal sudah mengeluarkan ya sampai kampung mudik nggak apa-apa lagi. Tapi kalau hendak mengeluarkan bagus lagi, ya kan? Hendak sekampungan pun dibalik ya bapak, ya kan? Bapak hari raya nih orang jauh ya, orang sukses ya, pulang dari ya pulang kampung ya. Mungkin sampai sini ya lah. Yang bisa disampaikan, minta halal minta ridho ya, terima kasih atas perhatian ya, kemudian ya juga ini kita ya selamat lebaran ya kan, kemudian mohon maaf ya ampun ya walaupun keberatan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya dicatat sebagai ya amal ibadah kita, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Yang mau